Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa bertemu kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 bersama saya Bapak Solihin, Sarjana Pendidikan Islam di SMA Negeri 3 Salatiga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adapun tujuan daripada pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis terkait larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, membaca Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2 dengan fasih dan lancar. Dan yang keenam adalah menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian atau fahisyah yang ditimbulkan dan perangai yang buruk atau sa'asabila sesuai pesan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Anak-anakku semuanya, marilah kita baca Quran Surah Al-Isra yang menjadi dalil atau landasan tentang larangan mendekati perbuatan zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama, pengertian zina. Zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan badan atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa memiliki ikatan perkawinan yang sah. Menurut pasal 284 dalam kitab KUHP atau Undang-Undang Hukum Pidana, zina diartikan hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan istri atau bukan suaminya. Para ulama bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Hal ini selaras dengan dalil atau firman Allah Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan macam-macam perbuatan zina. Zina itu terbagi menjadi dua bagian atau dua macam. Yang pertama adalah zina muhson dan yang kedua adalah zina ghairu muhson. Zina muhson adalah zina atau perbuatan zina yang mana pelakunya ini sudah berkeluarga atau sudah mempunyai ikatan pernikahan. Yang kedua, zina ghairu muhson adalah zina yang mana pelakunya ini belum berkeluarga, belum mempunyai atau tidak mempunyai ikatan pernikahan. Hukumannya bagi pelaku zina baik muhson ataupun ghairu muhson, yang pertama untuk zina muhson, hukumannya adalah didera atau dicambuk 10 kali, dan yang kedua dirajam, artinya dilempari batu sampai mati atau sejenisnya yang menyebabkan pelaku zina tersebut meninggal dunia. Adapun zina ghairu muhson, hukumannya adalah jika pelakunya ini adalah laki-laki atau perempuan yang masih lajang, belum pernah menikah atau belum menikah sama sekali, maka hukumannya
dicambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah di mana dia bertempat tinggal. Adapun zina ghairu muhsan yang pelakunya ini pernah menikah, artinya seorang duda atau janda, maka hukumannya adalah dicambuk atau didera 100 kali dan juga dirajam hingga meninggal dunia. Namun hukum rajam ini untuk di Indonesia tidak diberlakukan. Hanya diberlakukan di negeri-negeri atau di bangsa-bangsa Arab. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan tentang dalil surah An-Nur ayat 2. Ini juga menjadi bagian dari dalil tentang larangan perbuatan zina, yang juga di ayat ini juga menjelaskan tentang hukuman bagi para pelakunya yang tadi sudah kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukuman Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah disaksikan pelaksanaannya hukuman mereka oleh sebagian orang-orang yang beriman. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan pergaulan bebas. Pergaulan bebas artinya perilaku individu atau kelompok yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga menyebabkan rusaknya citra pribadi maupun lingkungan di mana peristiwa itu terjadi. Bentuk pergaulan bebas ini adalah praktek seks bebas atau melakukan perbuatan zina. Perbuatan zina biasanya disingkat dengan istilah LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian artinya seorang perempuan yang tertarik dengan perempuan lain. Perempuan tertarik dengan perempuan. Gay adalah seorang pria yang tertarik dengan pria lain atau sering disebut dengan homoseksual. Biseksual artinya seseorang yang tertarik baik kepada laki-laki dan kepada perempuan. Sedangkan transgender adalah orang yang identitas gendernya bukan laki-laki dan bukan perempuan, atau gendernya berbeda dengan dokumen yang tertulis di surat kelahiran atau dalam identitasnya. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan mendekati zina itu adalah semua perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya terdorong melakukan zina. Adapun hikmah kenapa perbuatan zina dan pergaulan bebas ini diharamkan adalah yang pertama untuk menjaga harga diri, kehormatan, serta martabat kemanusiaan. Yang kedua, untuk menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan tersebut, seperti penyakit kelamin, haid, atau HIV. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina, seperti pengguguran kandungan atau bunuh diri karena malu telah berzina, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah memberikan efek jera kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi pelaku zina akan menimbulkan rasa takut untuk mendekati zina tersebut. Adapun cara-cara untuk menghindari pergaulan bebas dan zina adalah yang pertama, kita dianjurkan untuk senantiasa berpakaian yang menutup aurat, rapi dan sopan. Karena dengan kita menjaga etika dalam berpakaian, ini setidaknya akan mengekang atau meredam syahwat orang-orang yang tidak baik terhadap diri kita. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh, sebab teman yang soleh akan mengajak berbuat baik, sedangkan teman yang jelek atau kurang baik akhlaknya akan mengajak kita untuk berbuat maksiat, lebih-lebih untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti berbuat zina atau melakukan hubungan
seks bebas. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Yang keempat, menghindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berdua-duaan di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan video yang mengandung pornografi atau membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang menimbulkan nafsu birahi. Yang kelima, selalu mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi. Waktu yang kosong tanpa kegiatan positif akan menyebabkan seseorang terbawa oleh khayalan, angan-angan kosong, dan tergoda oleh hawa nafsunya. Dan yang keenam adalah selalu ingat kepada Allah dengan berzikir, membaca Al-Quran, serta memohon perlindungan kepada Allah supaya kita dijauhkan dari perbuatan yang keji, yaitu perbuatan zina dan pergaulan bebas. Anakku, demikianlah tadi pembelajaran pada kesempatan kali ini tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.